Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mengangkat tema dengan penegakan hukum dan HAM. Perkenalkan, nama saya Jaka Arsan Karim, NIM 034, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya Maira Estianti Asyanto dengan NIM 005 dari Prodi PPKN. Saya Syaul Naira Bibuna dengan NIM 040 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya Ika Mulia Sarwati dengan NIM 014 dari Prodi Ekonomi Syariah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 10 Desember kemarin, kita sudah memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Mungkin kita tidak asing lagi dengan tragedi-tragedi pelanggaran HAM kancah nasional, seperti peristiwa Marsinah, peristiwa Munir, tragedi Trisakti, 98, pelanggaran HAM berat di Papua, dan lain sebagainya. Tapi apakah kita lupa atau pura-pura tidak tahu tentang pelanggaran HAM yang terjadi di daerah kita sendiri, yaitu NTB? Kasus pelanggaran HAM Ahmadiyah yang ada di Lombok Timur, itu salah satunya. Peristiwa itu terjadi di Lombok Timur, dan kasus tersebut merupakan serangan langsung terhadap hak dan kebebasan untuk beribadah terhadap kelompok-kelompok Ahmadiyah. Kejadian itu terjadi pada tahun 2018 yang lalu. Nasib 24 penganut Ahmadiyah yang mengalami persekusi masih terkatung-katung. Dan sampai sekarang, belum ada kejelasan masa depan mereka. Demikian halnya dengan penegakan hukum kasusnya. Tidak hanya itu, kasus sirkuit Mandalika itu juga merupakan pelanggaran HAM yang belum bisa diatensi dengan baik sampai sekarang. Jika dikutip dari media Beta Hita, ditemukan pola intimidasi sistematis yang dilakukan aparat keamanan Indonesia dan aktor negara di Mandalika. Jadi, 70% responden itu mengatakan bahwa mereka merasa dipaksa selama proses pembebasan lahan. Lebih lanjut, 84% responden terdampak dari pengerahan aparat keamanan Indonesia yang berlebihan selama acara balap motor internasional di sirkuit Mandalika, termasuk pembatasan gerak yang ketat, penahanan orang-orang yang mengkritik kekerasan militer, dan memaksa masuk ke rumah-rumah warga untuk menyerahkan tanah mereka. Intimidasi terhadap masyarakat lokal itu terus diabaikan oleh AIIB yang membiarkan kliennya Badan Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC serta pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran tanpa pertanggungjawaban. Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia tanpa aturan, di mana yang kuat bisa menindas yang lemah dan hak paling mendasar kita sebagai manusia bisa direnggut kapan saja? Terdengar sangat mengerikan, bukan? Kali ini kita akan membahas salah satu hal yang paling krusial bagi bangsa ini, yakni hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu pengertiannya. Apa sih hukum dan HAM itu? Sederhananya, hukum adalah kumpulan peraturan yang mengikat dan memaksa, dibuat oleh otoritas resmi untuk mengatur tingkah laku manusia demi menciptakan ketertiban dan keadilan. Sementara, HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Hubungan keduanya sangat erat. Hukum ada untuk melindungi HAM, dan HAM tidak akan bisa terwujud tanpa adanya penegakan hukum yang tegas. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama. Di Indonesia, komitmen terhadap hukum dan HAM bukanlah hal baru. Ini adalah amanat konstitusi tertinggi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita bedah beberapa pasal krusial yang mendasarnya. Pertama, Pasal 1 ayat 3 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya kekuasaan harus tunduk pada aturan, bukan sebaliknya. Kedua, Pasal 27 ayat 1 menjamin bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Secara konstitusional, tidak ada orang yang kebal hukum di negeri ini. Dan yang paling komprehensif adalah bab 10A dari pasal 28A sampai 28J. Di dalam bab tersebut diatur secara lengkap mulai dari hak untuk hidup, hak membentuk keluarga, hak atas perlindungan hukum, hak memeluk agama hingga hak kebebasan menyatakan pendapat. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan paling krusial. Apakah penerapan hukum dan HAM di Indonesia
saat ini sudah terpenuhi dengan sempurna? Jawabannya secara jujur harus kita akui belum sempurna. Kita masih berada dalam proses panjang yang penuh tantangan menuju ke sana. Di satu sisi, kita melihat adanya implementasi positif. Negara telah membentuk lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi, hingga komisi-komisi pengawas lainnya. Akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu juga mulai dibuka melalui peran lembaga bantuan hukum LBH secara gratis. Namun di sisi lain, rapor merah masih membayangi. Kita tidak bisa menutup mata dari realita di lapangan. Istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas masih sering dirasakan oleh masyarakat kecil. Kasus korupsi yang merenggut hak ekonomi warga, penyelesaian pelanggaran HAM yang berlarut-larut, hingga penyalahgunaan undang-undang yang mengancam kebebasan berpendapat, menunjukkan bahwa sistem kita masih memiliki banyak celah yang harus diperbaiki. Melihat realita yang belum sempurna ini, bagaimanakah tanggapan kita sebagai seorang mahasiswa? Mahasiswa bukan sekedar penonton pasif di bangku kuliah. Kita memegang peran sebagai agen of change atau agen perubahan sekaligus iron stock atau masa depan bangsa. Tanggapan kritis kita terhadap penegakan hukum dan HAM di Indonesia terangkum dalam 3 sikap utama. Pertama, kita menolak untuk abai. Mahasiswa harus tetap kritis terhadap setiap produk hukum atau kebijakan yang berpotensi mencederai hak-hak rakyat. Kita harus berani bersuara, baik melalui kajian akademis yang mendalam, tulisan ilmiah, maupun aksi-aksi yang konstitusional. Kedua, menjadi jembatan edukasi. Banyak masyarakat awam yang belum paham akan hak-hak hukum mereka sehingga rentan menjadi korban ketidakadilan. Disinilah peran kita untuk mengedukasi lingkungan sekitar mengenai kesadaran hukum dasar. Ketiga, menanamkan budaya hukum dari diri sendiri. Kita tidak bisa menuntut negara ini bersih jika kita sendiri masih melakukan kecurangan akademik seperti plagiarisme atau melanggar aturan lalu lintas. Penegakan hukum yang ideal harus dimulai dari integritas moral generasinya. Bayangkan, kamu datang ke sekolah seperti biasa, tapi tiba-tiba kamu dilarang masuk. Padahal kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Menurut kamu, itu adil. Kamu ingin belajar, ingin ikut ujian, ingin bertemu teman-teman. Tapi hakmu ditolak. Inilah kenapa hak asasi manusia atau HAM itu penting. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Hak untuk belajar, hak untuk berpendapat, hak untuk diperlakukan adil. Hak ini bukan hadiah, bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu kaya. Kamu mendapatkannya karena kamu manusia. Kalau satu hak dirampas, martabat manusia ikut terluka. Sekarang coba pikirkan, apakah semua orang sudah mendapatkan haknya dengan adil? Tulis pendapatmu di komentar. Kesimpulannya, penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia adalah sebuah perjalanan panjang yang belum usai. Sistemnya memang belum sempurna, namun tugas kita bukanlah untuk menyerah pada keadaan, melainkan ikut andil dalam memperbaikinya. Kita terus mengawal hukum agar benar-benar menjadi panglima keadilan yang melindungi sama, bukan sekedar alat kekuasaan. Pemaparan dari kami, semoga video ini dapat memberikan sudut pandang baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.